Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata muqaddimah. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Asyifa Khairun Nisa dengan NIM 2214020048 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas B. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah hadis tarbawi, yaitu pada materi yang keempat, hadis tentang azab di neraka. Yang pertama, hadisnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala li ahwani ahlin nari adzaban law kanat lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha fayaqulu na'am fayaqulu qad aradtu minka ahwana min hadha wa anta fi sulbi adam an la tusyrika ahsibuhu qala wala udkhilakan nar fa abaita illa syirka rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Baik, yang kedua, terjemahan hadis. Hadis ini disampaikan oleh Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik berkata, Rasulullah tabaraka wa ta'ala bersabda kepada ahli neraka yang paling ringan azabnya, jikalau ada bagi engkau dunia yang terdapat padanya, adalah engkau yang menghapus darinya, maka mereka berkata, iya. Dia berkata, sungguh aku menginginkan darinya, dan dari ini, yaitu pada engkau anak cucu Adam. Dan tidaklah engkau mempersyarikatkan Allah ahsibuhu, aku menduganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dan tidaklah aku memasukkan engkau ke dalam api neraka, maka engganlah engkau kecuali orang yang berbuat syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad.
Bait yang ketiga yaitu terjemahan hadis dari perkataannya. Haditsu Anas bin Malik, hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Anas bin Malik berkata, yaqulu tabaraka wa ta'ala, bersabda Allah tabaraka wa ta'ala, li ahwani ahlin nari azaban, kepada engkau ahli kubur yang paling ringan azabnya. Lau kanat lakad dunya wa ma fiha, atau jikalau engkau ada engkau bagi dunia wa ma fiha, dan apa yang ada terdapat di dalamnya. Akunta muftadiyan biha, dan apakah ada di dalamnya akunta muftadiyan biha, yang menghapus dengannya. Fayaqulu na'am, maka mereka berkata iya. Fayaqulu, maka mereka berkata, qad aradtu minka, sungguh aku menginginkan darinya. Ahwana min hadha, azab yang ringan itu dari yang ini. Wa anta fi sulbi Adam, dan engkaulah anak cucu Nabi Adam. An la tusyrika, dan janganlah engkau mempersyarikatkan Allah. Ahsibuhu, yang aku menduganya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wala udkhilakan nar, dan tidaklah aku memasukkan engkau ke dalam api neraka. Fa'abaita, maka janganlah engkau enggan. Illa syirka, kecuali orang yang berbuat syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad. Bait yang keempat, penjelasan hadis. Hadis ini menjelaskan tentang azab di neraka. Maksudnya adalah bahwa Allah nanti di akhirat akan bertanya kepada orang yang masuk neraka yang paling ringan azabnya. Jadi kira-kira orang ini adalah penghuni neraka yang paling beruntung. Kira-kira begitu. Jadi dibandingkan semua ahli neraka itu, ialah yang paling baik nasibnya. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah akan berkata kepada orang-orang yang paling ringan azabnya, li ahwani ahlin nari azaban, di antara ahli neraka itu azabnya. Jadi mereka ini adalah penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Apa yang Allah katakan kepadanya? Lau kanat lakad dunya wa ma fiha, jikalau adalah untukmu dunia dan apa yang ada padanya. Jadi Allah mengandaikan kamu kan sekarang diazab dengan azab yang paling ringan. Seandainya kamu yang punya dunia, punya bumi itu dan segala yang ada padanya, kamu punya tanahnya, kamu punya airnya,
punya gunungnya, punya sungainya, punya emas yang terkandung dalamnya, punya minyak buminya, punya lautnya, punya ikan, punya hutan. Semuanya kamu punya. Dunia, bumi dan segala isinya. Apakah engkau mau menebus azabku? Akunta muftadiyan biha. Yang paling ringan ini dengan dunia dan segala isinya itu. Apakah engkau mau ganti? Engkau berikan kepadaku dunia dan segala isinya itu, kemudian engkau dibebaskan dari azab yang paling ringan ini. Jadi semacam tawaran, mengandai-andai apalagi ketika itu ia sudah masuk neraka, yang tidak mungkin lagi kembali ke dunia. Tetapi percakapan ini Allah gambarkan kepada kita untuk mengajari kita bahwa azab neraka itu tidaklah ringan dibandingkan masuk neraka. Tidaklah ringan dibandingkan dengan dunia dan segala isinya. Apa jawab orang yang masuk neraka? Azabnya yang paling ringan itu ketika ditawari oleh Allah dengan tawaran pengandaian ini. Fayaqulu na'am. Maka dia berkata, iya. Jadi seandainya aku punya dunia dan segala isinya, dia sendiri yang memilih bumi ini. Dia mau merelakan bumi ini dikembalikan kepada Allah agar dia bisa dibebaskan dari azab yang paling ringan. Fayaqulu, kemudian Allah berkata, qad aradtu minka ahwana min hadha. Sebenarnya aku dulu menginginkan darimu yang paling ringan daripada ini. Wa anta fi sulbi Adam. Yang pada saat itu engkau masih menjadi cikal bakal atau anak cucu Adam. Jadi sebelum diciptakan, sebelum ruh ditiupkan ke calon bayi atau janin itu, jadi setiap ruh yang akan ditiupkan kepada seorang yang akan menjadi manusia itu, dia sudah disampaikan, kamu mau patuh kepadaku, kamu mau bertauhid kepadaku. Alastu min rabbikum. Bukanlah engkau adalah dari Tuhanmu? Yang ketika itu menjawab, mau. Allah tusyrika, agar engkau tidak mensyarikatkanmu. Kata Anas bin Malik, saya mengira bahwa ahsibuhu qala. Apa yang disebut oleh Allah itu, wala udkhilakan nar, dan demikian kamu tidak akan aku masukkan ke dalam api neraka. Dari perkataannya yang dulu sudah dikatakan tidak syirik. Allah tusyrika wala udkhilakan nar, sehingga kamu tidak masuk neraka. Fa'abaita illa syirka, maka kamu enggan apa yang sudah dijanjikan itu kecuali engkau berbuat syirik. Yang kelima yaitu kaitan hadis dengan pendidikan. Ada dua kaitan hadis dalam pendidikan yang terdapat pada hadis yang keempat ini. Itu yang pertama, hadis ini membicarakan materi pendidikan, yaitu hadis ini membicarakan pendidikan akhlak atau akidah, khususnya dalam percaya kepada hari akhirat, tentang neraka, tentang kerasnya azab kubur. Jadi hadis ini membicarakan tentang akidah, tentang keyakinan atau kepercayaan, khususnya beryakinan kepada hari akhirat atau hari akhir. Tentang azab neraka, betapa kerasnya azab neraka. Jadi sasaran dari penjelasan pada hadis ini agar peserta didik paham bahwasanya azab di neraka itu ada,
dan diyakinkan di mana yang paling ringan. Hanya saja jauh lebih berbahaya kebebasan daripada yang menyatu dengan dunia serta segala isinya. Itu ya, kaitan yang kedua, hadis ini mengajarkan tentang metode menjelaskan sesuatu. Bagaimana menerangkan sesuatu dengan metode tamsil atau perumpamaan. Di sini Allah ingin menjelaskan tentang betapa beratnya, kerasnya azab di neraka dengan jalan membandingkan kebenaran azab neraka yang paling ringan itu dengan kemegahan yang didapatkan oleh sesuatu karena memiliki dunia dan segala isinya. Jadi jika dibandingkan dunia dan segala isinya, orang akan memilih tidak diazab di neraka. Biarlah tidak mempunyai dunia dan segala isinya. Jadi ini salah satu bentuk cara menjelaskan sesuatu dengan tepat, yaitu dengan cara metode tamsil atau perumpamaan. Baiklah, ini yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini, yaitu tentang materi yang keempat, hadis tentang azab di neraka. Apabila ada banyak kesalahan dari ucapan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.